Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukumul yaum? Apa kabar semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Arab, Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali di lafaz basmalah ini, Allah berikan kepada kita kemudahan dan keberkahan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang al-jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Al-jumlah artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat atau al-jumlah di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Dan yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kita coba cari tahu. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kita sudah pernah belajar isim sebelumnya. Jadi kalimat yang diawali dengan isim. Itu adalah jumlah ismiyah. Contohnya, kita lihat. Yang pertama, ada kalimat al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Kalimat al-baitu jamilun artinya rumah itu indah, rumah itu bagus. Kalimat yang kedua, kita lihat lagi dalam jumlah al-fi'liyah, dalam jumlah al-ismiyah, yaitu at-tullab fil fasl. Yaitu at-tullab fil fasl. Para siswa ada di dalam kelas. Kalimat berikutnya adalah al-muslim yusalli fil masjid. Al-muslimu yusalli fil masjidi. Nah, dari tiga kalimat ini, berdasarkan pengertian di atas, yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, diawali dengan isim. Yang pertama, al-baitu, itu isim. At-tullab, yang kedua, isim. Al-muslim, yang ketiga, juga isim. Nah, isim yang di depan ini, yang mengawali ini, menjadi pembukanya. Dia menjadi pembukanya. Nah, dalam jumlah ismiyah, itu dibagi. Yang pertama, Pak, yang di depan itu namanya apa, dan yang di belakang pun juga punya nama. Yang di depan, yang saya beri garis warna hijau, itu dinamakan dengan mubtada. Semua yang berwarna hijau itu dinamakan dengan mubtada. Isim yang mengawali dalam jumlah ismiyah adalah mubtada. Sedangkan yang setelahnya disebut dengan khabar. Disebut dengan khabar. Mubtada yang mengawalinya dan yang setelahnya disebut dengan khabar. Dalam contoh ini, saya bagi menjadi tiga khabarnya. Yang pertama, khabar yang dari isim lagi. Khabarnya dari isim lagi. Di kalimat pertama, jamilun, khabarnya dari isim. Sedangkan dalam kalimat yang kedua, khabarnya itu terdiri dari dua. Yang pertama huruf, yang kedua adalah isim. Hurufnya adalah huruf jar, yang isimnya menjadi majrur. Maka harakatnya menjadi kasrah. Sedangkan pada jumlah ismiyah yang ketiga, khabarnya bentuknya adalah fi'il. Jadi dalam jumlah ismiyah, khabar itu ada tiga. Ada yang dari isim lagi, ada yang dari huruf dan isim, ada yang dengan fi'il. Yusalli itu fi'il khabarnya. Nah, mubtada ini memiliki makna dalam bahasa Indonesia. Maknanya adalah subjek.
Jika mubtada adalah subjek, maka khabar artinya adalah predikat, benar. Jadi yang di awal adalah subjek, yang setelahnya dinamakan dengan predikat dengan istilah mubtada dan khabar, ya, dalam jumlah ismiyah. Dari kalimat paling bawah itu tadi, al-muslimu yusalli fil masjid, kita pindah ke yang bentuk kalimat kedua. Bentuk kalimat kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Ya. Ini sebagai pengantar kita menuju jumlah fi'liyah. Kita lihat apa itu jumlah fi'liyah, ya. Kira-kira sudah ada yang bisa menebak. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Benar sekali. Dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerjanya bisa mudhari', madhi, amr. Boleh. Selama dia adalah fi'il, dia di depan, maka itu jumlah fi'liyah. Fi'il madhi, mudhari', amr, semuanya yang di depan itu menjadi tanda bahwa dia adalah jumlah fi'liyah. Kita lihat contohnya. Pada contoh yang pertama, di sana ada kalimat yaktubut talibu ad-darsa. Yaktubut talibu ad-darsa. Sedangkan pada kalimat berikutnya ada tanamu Aisyatu fil ghurfah. Tanamu Aisyatu fil ghurfah. Nah, di sini kita sudah tahu kalimat yang diawali dengan fi'il dalam jumlah fi'liyah. Maka yang di depan ini pastilah dinamakan fi'il. Benar. Saya sudah berikan tandanya. Kita lihat. Dia adalah fi'il. Sedangkan yang kedua, kata setelah fi'il dinamakan dengan, ada yang bisa menebak? Fa'il. Yaitu artinya pelaku. Dia adalah pelaku. Atau dalam bahasa Indonesia, dia istilahnya menjadi subjek. Ya. Perhatikan warnanya yang dimiliki oleh fa'il dengan yang dimiliki oleh mubtada. Ya, yang dimiliki oleh fa'il dengan yang dimiliki oleh mubtada. Nanti itu akan menjadi menarik pada slide yang berikutnya. Jadi, saya lanjutkan. Kata yang kedua setelah fi'il dinamakan fa'il. Sedangkan yang setelahnya pada kalimat pertama itu adalah ad-darsa menjadi maf'ul bih atau objek. Sedangkan di bawahnya fil ghurfah itu terdiri dari huruf dan isim. Yang hurufnya adalah jar, isimnya menjadi majrur. Baik. Dalam jumlah fi'liyah sama dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar, maka di jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Yang pertama, ada fi'il, kata kerja atau predikat. Ya, atau predikat. Dia punya warna yang mirip. Saya miripkan dengan predikat pada jumlah ismiyah. Hanya mirip. Hampir mirip ya. Warnanya hampir mirip. Nanti akan ada kemiripan di berikutnya. Sedangkan berikutnya adalah fa'il. Fa'il adalah subjek atau pelaku dari fi'il itu. Dan ada lagi maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek. Nah, maf'ul bih ini akan ada jika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Maf'ul bih akan ada jika fi'ilnya fi'il muta'addi. Sedangkan jika dalam fi'il lazim, maka dia tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak perlu maf'ul bih. Maka dia tidak menggunakan maf'ul bih di sana, pasti dengan yang berbeda jenisnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jumlah al-ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il wa fa'il. Fi'il dan fa'il. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mencoba mencari tahu
apa itu fi'il, fa'il, dan maf'ul pada kalimat samping. Yang pertama kalimatnya ya'kulu Umar as-samak. Ya'kulu Umar as-samak. Fi'ilnya di depan itu pasti fi'il. Maka kita tahu fi'ilnya adalah kata ya'kulu. Benar sekali. Ya'kulu. Fa'ilnya adalah Umar. Benar. Dan maf'ulnya adalah as-samak. Betul. Pada kalimat berikutnya, kalimat yang kedua, ada kalimat taqra'u Zainabul Qur'an. Taqra'u Zainab Al-Qur'an. Zainab membaca Al-Qur'an. Fi'ilnya adalah taqra'. Benar. Fa'ilnya Zainab dan maf'ulnya adalah Al-Qur'an. Benar sekali. Yang berikutnya, kalimat berikutnya adalah nadhhab ilal madrasah. Nadhhab ilal madrasah. Kalimat nadhhab ilal madrasah ini fi'ilnya nadhhabu, benar. Fa'ilnya adalah nahnu. Mustatir pada fi'il mudhari. Dia mustatir, tersembunyi pada fi'il mudhari. Dan kita keluarkan sekarang fa'ilnya keluar. Lalu maf'ul bihnya tidak ada maf'ul bih. Karena ini seperti yang sebelumnya tadi terdiri dari huruf dan isim. Hurufnya huruf jar dan isimnya menjadi majrur. Maka dia tidak ada maf'ul bih. Sedangkan yang terakhir adalah fi'ilnya anam dan fa'ilnya ana. Betul. Maf'ulnya sama seperti di atas. Dia tidak ada maf'ul karena terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Jika kita sudah bisa memisah-misahkan pada kalimat-kalimat ini, maka kita coba untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat yang lain. Ini adalah, perhatikan, di depannya fi'il. Maka ini pasti jumlah fi'liyah. Sekarang kita coba untuk merubah menjadi jumlah ismiyah. Mengubah kalimat menjadi jumlah ismiyah. Ini kalimatnya semua sama seperti tadi, jumlah fi'liyah untuk menjadi jumlah ismiyah. Sebagaimana yang tadi sampaikan di awal, bahwa fa'il, pelaku atau subjek, itu warnanya saya samakan. Nah, sekarang baru akan keluar lagi dia. Lihat, dalam jumlah fi'liyah, pasti yang ada adalah mubtada dan khabar. Benar. Maka yang tadinya fi'il, fa'il, dan maf'ul, itu ketika sudah dirubah menjadi jumlah ismiyah, dia tidak lagi ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Yang ada mubtada dan khabar. Sekarang kita ingat, mana tadi yang menjadi fa'ilnya? Fa'ilnya itu adalah subjek, pelakunya. Dia akan menjadi mubtada pada jumlah ismiyah. Jadi, Umar menjadi mubtada dan ya'kulu menjadi khabar langsung dengan maf'ulnya, ya'kulus samak. Kita coba yang bawahnya, sudah ada yang bisa? Mubtada Zainab, khabarnya taqra'ul Qur'an. Benar. Kita coba yang bawahnya. Mubtada'nya nahnu, benar sekali. Karena dia tadinya dhamir, mustatir, tersembunyi di dalam fi'il. Akhirnya kita keluarkan menjadi mubtada dan kita tuliskan kembali dalam kalimat sebagaimana sebelumnya. Nadhhab ilal madrasah. Yang bawahnya kalimat terakhir, berarti sudah bisa menebak. Anam fil ghurfah. Nah, berarti sudah tahu ya. Dari sini kita tahu bahwa merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, caranya kita ketahui dulu mana fa'ilnya, tentukan mana fa'ilnya. Jika sudah dapat, maka kita akan mudah sekali mengubahnya menjadi jumlah ismiyah. Nah, pada slide berikutnya, saya akan memberikan latihan untuk menguatkan pemahaman kita mengenai al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Di sini, saya sudah menyiapkan 4 kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalimat ini dalam bentuk jumlah fi'liyah.
dirubah menjadi jumlah ismiyah. Sudah saya tentukan, warna-warnanya mirip ya, warna-warnanya mirip. Silahkan dibaca dulu kalimatnya, dicoba dianalisa, kira-kira mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, dicoba difahami, baru kemudian coba isi mana mubtada dan khobarnya ketika dia sudah dirubah menjadi al-jumlah al-ismiyah. Silahkan, boleh difoto. Nah, penugasan ini akan saya tunggu pengumpulannya di Google Classroom. Jangan sampai telat pengumpulannya, karena ini mudah sekali. Jika ini telat, nanti akan berefek ke penugasan-penugasan yang selanjutnya. Ya, demikian. Semoga pembelajaran pada hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita dan memberikan keberkahan ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Baik, demikian saja. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akhiri. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.